Gue nggak bisa ngebayangin gimana orang yang tinggal di Bogor, di Bekasi ujung sana, Cibinong mana, terus kerjanya di Sudirman. Why? Jujur aja gue pada saat itu sempet diajak poligami sama bos gue. Ceritain dong, lo udah berapa lama bekerja dan udah pindah berapa kantor? Kerja sudah sekitar 15 tahun, gue udah pindah sekitar 5-6 kantor lah. 6 kayaknya, 6 kantor. Ya sekitar 8 tahunan, udah 5 kali pindah kantor. 14 tahun. Kantor resmi yang ada kantor PT gitu adalah 4. Ada 4 kantor. Kurang lebih udah 7-8 tahun ya. Terus kalau untuk udah berapa kali pindah sama kantor yang sekarang totalnya udah 3 kali. Apa aja sih alasan lo resign dari kerjaan lo? Alasan resign beda-beda tergantung kerjaannya, tergantung usianya lagi berapa saat itu. Kalau untuk kantor yang pertama ya, itu lebih kayak ke namanya masih fresh graduate ya. Tergiur lah sama tawaran di tempat lain. Tapi untuk kantor yang sebelum sekarang nih, yang kedua, itu lebih ke work-life balance-nya tuh gue ngerasa nggak balance gitu. Yang pertama pastinya sih dapat offering yang lebih bagus di tempat yang lain. Yang kedua, ya kebetulan yang di kantor terakhir ini ada masalah internal yang tidak enak, yang tidak menyenangkan. Resign alasannya sakit, lingkungannya gak cocok, menurut gue toksik. Terus yang terakhir sih finansial ya, pengen duit yang lebih banyak aja. Lokasi kantor tuh juga penting karena rumah gue di Jakarta Timur, kantor itu di Jakarta Barat ya. Jadi tiap hari gue membelah Jakarta itu it's a challenge. Jadi gue nggak bisa ngebayangin gimana orang yang tinggal di Bogor, di Bekasi ujung sana, Cibinong mana, terus kerjanya di Sudirman. Why? Terus kalau penyebab yang paling berkesan sampai lo resign itu apa? Berkesannya sebenarnya kurang menyenangkan ya. Gue sekitar tahun 2008-2009 gue agak lupa. Gue baru banget kerja di kantor itu. Itu one of my biggest dream, kerja di kantor itu. Baru sebulan kurang lebih gue ngalamin sexual harassment. Dan ketika gue lapor sama atasan dan beberapa rekan kerja di situ, ternyata nggak digubris gitu. Bahkan kayaknya itu sesuatu yang wajar. Gue berlebihan banget sih ngelaporin hal kayak gitu aja gitu. Jadi kayaknya itu sih udah limit gue, udah mentok. Jadi akhirnya gue mutusin udah deh gue keluar aja gitu. Menurut gue agak unik sebenarnya. Karena jujur aja gue pada saat itu sempet diajak poligami sama bos gue. Ya ini mungkin klise tapi gue seneng kerjaannya, tapi gue nggak suka lingkungannya dalam artian kayak birokrasi segala macam. Di kantor yang terakhir ada masalah internal. Beberapa bulan itu ada utang ke vendor-vendor, gaji karyawan juga pada nggak dibayarin, kayak gitu, nggak tepat waktu ditransferin. Jadi makanya mikir langsung pengen cabut aja. Dan itu bukan hanya gue aja yang langsung cabut, beberapa teman-teman yang lain juga langsung pada cabut gara-gara masalah keuangan itu. Berapa lama itu terjadi sampai lo memutuskan resign? Gue hanya 3 bulan akhirnya kerja di kantor itu. Jadi gue baru kerja, terus mungkin sekitar sebulan setelah gue kerja itu terjadi, and then 2 bulan kemudian jadi masa probation beres, gue nggak memutuskan lanjut. Dari ngajuin itu sampai benar-benar resign, mungkin sekitar 4 bulan akhirnya benar-benar resign. Jadi itu kerja sekitar 3-4 bulan, dan itu mikirnya kayak seminggu apa 2 minggu atau nggak sampai seminggu langsung ya udah deh gue cabut aja kayak gitu, karena udah nggak bener sih ini kantor ini. Dari kepikiran 6 bulan kali. Keluarnya itu setelah dapat kerjaan baru atau akhirnya nekat aja saking nggak betahnya? Yang terakhir ini nekat aja deh, nekat aja pengen langsung cabut kayak gitu, udah nggak mikirin dapat yang baru apa enggak gitu. Jadi pada saat 1 bulan sebelum benar-benar ketok palu mau resign, kebetulan gue ditelepon sama bos gue yang sekarang, nanyain kapan bisa ke kantor, ngobrol-ngobrol dulu aja. Nah, jadi ya alhamdulillah banget sih. Jadi pas benar-benar terakhir ya gue udah masuk di kantor yang sekarang gitu. Gue nekat banget, dan gue langsung telepon kantor lama gue, dan untungnya diterima. Jadi 10 bulanan terakhir kerja itu mulai kepikiran, oke, gue resign.
itu udah constantly mikirin terus, jadi kayak resign nggak mikir-mikir ini. Tapi karena masih tinggal sama orang tua, jadi nggak usah mikirin kayak bayar kos atau sewa rumah segala macam gitu. Menyesal nggak sih akhirnya ambil pilihan itu? Enggak, gue sama sekali nggak menyesal karena menurut gue kejadian itu nggak bisa ditolerir gitu. Kejadian itu nggak bisa ditolerir dan gue benar-benar itu membuat traumatis ya. Gue benar-benar menjadi apa ya? Namanya sexual harassment nggak enak ya gitu. Gue pokoknya jadi traumatis. Gue benar-benar merasa itu udah nggak mau banget, nggak banget. Ya kalau gue nggak akan jadi sekarang kalau nggak pernah ngalamin itu memang. Cuman itu udah selesai lah, udah masa lalu. Nggak menyesal sama sekali. Menyesal, enggak lah ya. Kenapa enggak? Karena semua yang kita ambil kan pasti udah kita pikirin matang-matang kan. Pasti gue juga tahu ada resiko yang harus gue ambil gitu. Misalkan dari segi penghasilan mungkin awalnya agak turun atau apa, tapi ya itu udah konsekuensi yang gue terima gitu. Dan kalau ditanya juga gue menyesal nggak kerja di kantor itu, enggak juga sih. Karena gue ngerasa banyak banget ilmu yang gue dapetin dari manajer gue gitu. Manajer ini beda sama bos yang punyanya. Enggak menyesal. Karena itu menyenangkan. Gue bisa traveling lama, gak usah mikirin, oh gue cuma punya cuti 12 hari, potong lebaran, potong Natal, potong ini segala macam. Enggak. Apa nih pesan lo buat orang-orang yang lagi mau resign? Pesan gue untuk orang-orang yang lagi mau resign, yang pertama adalah pikirkan baik-baik. Jangan hanya karena satu faktor lo resign. Jangan langsung nekat kayak yang gue lakuin terakhir kemarin ini. Jadi ada tempat yang baru, offeringnya lebih bagus, kantor perusahaannya lebih bagus, ya udah cabut aja. Pesan gue kalau misalkan sesuatu itu halnya prinsip banget, pelecehan seksual, lu ditipu, lu diperlakukan tidak adil, ngapain lu bertahan sih gitu? Pasti ada sesuatu yang lebih baik. Tapi kalau cuman gara-gara males, gara-gara gue pengen sesuatu yang lebih nyaman, lu pasti bisa lah mempertahankan. Tapi pokoknya kalau udah prinsip, mending sudahi aja.